wabarakatuh. Saya Dewi Aryani MPD, CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara observasi terkait supervisi yang akan saya lakukan kepada Ibu Reski Rusanti. Nah, kalau seperti itu saya akan perkenalkan Ibu Reski. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Rusanti, teman sejawat dari Bu Dewi, mengajar kelas 4 di SDN Bosoman Kota Bengkulu. Itu saja Bu. Baik, apa kabarnya Ibu Egi? Alhamdulillah sehat Bu. Ada waktunya Ibu Egi. Nah, gini Ibu Egi ya, saya kan akan melakukan supervisi nih di kelas Ibu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Saya sangat senang karena Ibu sudah memberikan ilmu baru untuk kami. Jadi apalagi kalau di supervisi, jadi kami tahu kan Bu, mana salahnya, mana yang mungkin kalau dibilang salah benar, tidak ada yang namanya sama belajar. Setidaknya kami tahu untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira materi apa nih yang akan Ibu sampaikan nanti ketika di supervisi? Kebetulan karena kelas saya kelas 4, kita kan sudah mengadopsi IKM. Jadi nanti saya di kelas 4, materi yang saya sampaikan itu materi IPA tentang perubahan gerak. Nah, tentang perubahan gerak. Nah, kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai nanti di kelas 4? Nah, nanti saya maunya pas di tujuan pembelajaran itu siswa saya dapat mengetahui, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira area mana nih yang mau dikembangkan nanti ketika melakukan supervisi? Nah, saya terima kasih sama Ibu. Sebelumnya saya nggak tahu apa itu namanya area pengembangan. Sekarang saya sudah tahu. Ternyata siswa kita itu disamakan ya Bu ya. Ternyata kemampuan anak kita dibeda-bedakan. Jadi saya pertama kali ada yang saya mau kembangkan itu mau mengetahui tingkat kemampuan siswa dulu. Siswa itu yang bisa saya Dania itu apakah dia lebih kemana dulu? Gaya belajarnya apa yang kinesis atau dia lebih ke audio visual. Kan anak kita beda-beda kan Bu. Ada lagi yang nggak bisa diam kan. Itu area pengembangan yang saya ingin kembangkan. Nah, kemudian saya tuh maunya anak itu mampu bukan cuma sekedar di sekolah, tapi dia mampu untuk memecahkan masalahnya di rumah. Oh ini loh pelajaran kami pelajari ada Langsung kontekstualnya ya. Nah, itu yang mau saya kembangkan. Nah, kira-kira nih Bu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, strategi yang pertama yang saya mau lakukan itu pertama adalah sama kan Bu, saya juga minta bantuan sama Ibu mengembangkan perangkat ajar dulu. Saya mau seperti yang sudah Ibu kasih tahu sama kami. Alhamdulillah ketika ada Ibu sebagai pembimbing bergerak, jadi kami mau lihatkan apa sih Bu yang namanya perangkat pembelajaran yang sekarang yang berdifferensiasi. Mau tahu, minta diajarkan itu dulu, jadi mengembangkan itu dulu. Nanti minta tolong tunjuk dari Ibu hasilnya bagaimana. Yang kedua yang saya mau kembangkan itu media ajar. Media ajar sesuai dengan tadi kan Bu, pengembangan ada yang saya minta yang tadi apa. Jadi medianya apa, pakai alatnya apa, kemudian yang ingin saya strateginya lagi model pembelajarannya, apalagi katanya sini tuh lagi trennya apa Bu, PJBL. Nah, jadi mau mengembangkan kegiatan inti dalam PJBL tadi, terus LKPD. Ada ilmu yang saya baru dapat dari Ibu, itu teknik apa Bu? Nah, itu saya jadi bersemangat, betul kata Ibu, karena kita kalau membangun semangat siswa, membangun motivasi siswa, kadang kita perlu
kayak kompetisi gitu. Jadi saya berusaha mau buat strategi itu Bu. Jadi anak-anak saya mau meningkat motivasi belajar. Aduh, jadi nggak sabar nih Bu saya. Nanti berarti hari apa ya dia kita bisa saya supervisi ke kelas ini. Insya Allah secepatnya Bu, kalau nggak ada halangan mungkin di hari Jumat atau Kamis. Atau kami gitu ya, nanti saya masuk ke kelas Ibu. Terima kasih ya Ibu Edi untuk waktunya. Semoga bermanfaat sama-sama ya Bu ya. Sama-sama. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam. Berdoa dimulai. Marilah kita bersama menjalani apa yang harus kita jalani. Terakhir, ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, berikan saya ilmu yang berguna agar mampu menjalankan hari-hariku masa depan. Dan yang paling utama, selalu bisa membanggakan orang tua dalam bentuk hal sekecil apapun. Berusaha berlomba-lomba menjadi orang yang melakukan perbuatan baik. Wahai diriku, terima kasih, terima kasih. Ayo peluk dirinya, peluk sekuat-kuatnya. Andai anggap bayangkan emang ada, dirinya itu emang ada. Bayangkan, oh ya Allah capek ya, capek jalanin hidup 10 tahun, ada yang punya 10 tahun kan? Capek.
mengumumkan jenis gaya, gravitasi, gesek, pedas, listrik, dan magnet, Yang itu dan video awal. jelas serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam gaya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya. Ternyata gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh pertama, gaya dapat membuat benda menjadi bergerak. Coba anak-anak letakkan bola pada tangan yang datang. Pas ada ibunya Lalu tadi. tendanglah. Apa yang akan terjadi dengan bola tersebut? Bola yang diam akan bergerak. Jadi, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Tidak bisa, bukan kayak gitu. Berikut ini adalah contoh pengaruh gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ketika anak-anak bermain mobil-mobilan, anak-anak menarik mobil, maka mobil yang diam akan menjadi bergerak. Ketika anak-anak mendorong meja yang semula diam, karena anak-anak dorong, maka akan menjadi bergerak. Begitu juga ketika anak-anak menendang bola, bola yang diam akan menjadi bergerak. Berikutnya pengaruh kedua, benda bergerak menjadi diam. Sepeda yang kamu kendarai akan melambat dan akhirnya berhenti ketika kita mengerem sepeda tersebut. Berarti, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika ada ayam menyeberang, akan buru-buru menekan rem sehingga sepeda bisa berhenti. Begitu juga ketika seorang kiper menangkap bola kemudian berhenti karena dia masih tegang, menunjukkan gaya otot. Berikutnya pengaruh ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Plastisine yang ditekan-tekan akan berubah bentuk seperti yang kita inginkan. Ketika anak-anak ingin membuat hewan-hewan, maka plastisine yang tadinya kotak misalnya atau berbentuk bulat akan menjadi hewan gajah, hewan singa, atau yang lainnya. Kalau anak-anak ingin membuat bunga, maka plastisine akan berubah bentuk menjadi bunga. Pada saat terjadi tabrakan mobil, bentuk mobil menjadi berubah karena gaya yang diberikan melebihi kekuatan pengaruh mobil. Mobil menjadi tengok anak-anak. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan bentuk benda berubah. Contoh yang lain misalnya, seorang pengrajin gerabah. Dia membuat kunci atau mengupas bunga dari tanah liat. Tanah liat yang semula tak berbentuk akhirnya menjadi bentuk pas bunga yang cantik. Contoh berikutnya, ketika anak-anak memegang kaleng yang sudah anak minum kosong, sudah tidak ada isinya, anak-anak akan membuka kaleng akan yang ketiga, contoh anak-anak bermain plastisine menjadi bunga atau bisa juga yang lainnya. Pengaruh keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Seorang anak mengoper bola ke anak yang lain sehingga arah gerak bola berubah. Melempar bola ke tembok sehingga bola berubah arah. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan arah gerak benda berubah. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar, seorang pemain bola sudah membawa tali bola, bolanya sudah bergerak, kemudian dioper ke pemain yang lain. Berikutnya, seseorang atau sekelompok orang yang bermain bulu tangkis.
Nah, ibu lagi. Nah, kalau tidak diarahkan, bolanya bisa sampai ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kursus aku ingin memperkenalkan gaya gesek. Kencang-kencang suaranya. Itu gaya apa? Gaya gesek. Terus Dalam merupakan satu hal yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jalan adalah merupakan suatu hal yang menggunakan gaya gesek. Dua, botol yang menjadi bergerak. terus Ke botol yang diam jika diberi dorongan atau gaya menjadinya bergerak atau sudah. Nah, hari ini kalian sudah melakukan serangkaian kegiatan. Mulai dari pagi kalian berdoa, sudah nonton video, sudah diskusi, sudah langsung memperagakan hal-hal yang dapat mempengaruhi gaya terhadap benda. Adakah yang bisa menyimpulkan hari ini belajar apa? Ayo, Aku apa pun? kami ingin menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Gaya menggerakkan benda diam. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya mengubah arah gerak benda. Gaya mengubah bentuk benda. Gaya memengaruhi benda dalam air. Jadi ada berapa yang dibilang Putra tadi? Ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Anak ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa yang namanya gaya itu tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan pasti menggunakan gaya. Semua yang kita lakukan, apapun itu, pasti akan menggunakan gaya. Nah, anak ibu semuanya, hari ini sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nanti di rumah tugasnya perhatikan benda-benda yang ada. Assalamualaikum Ibu Edi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Iya Bu ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari supervisi yang sudah saya lakukan kepada Ibu ini beberapa hari yang lalu. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Edi setelah disupervisi? Saya setelah disupervisi atau juga diobservasi sama Ibu Dewi, yang saya rasakan itu senang sebenarnya karena saya dapat mengetahui di mana kurang atau lebihnya dalam proses pembelajaran saya. Nah, kira-kira pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan kemarin sudah tercapai belum kepada Anda? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Tinggal tingkatnya lagi kan Bu. Kalau tercapai sudah tercapai karena saya mencapai siswa itu dapat menganalisis, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap
baik dalam hasil tertulisnya maupun dengan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi tujuannya sudah tercapai ya. Ada berapa tadi tujuan pembelajarannya? Saya ingin anak itu dapat menganalisis, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda. Kira-kira bagaimana Bu respon anak-anak terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan? Luar biasa, sangat antusias karena siswa saya jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi. Pertama, dia yang sebelumnya mungkin ada melihat kita mengajar menggunakan media pembelajaran seperti ini, fokus atau laptop ada. Cuma karena kemarin itu saya bukan cuma sekedar anak nonton video aja, tapi saya juga menerapkan bagaimana anak itu mampu menerapkannya, mencobanya langsung apa sih yang namanya gaya. Jadi anak merasa senang, antusias. Jadi anak-anak merasa antusias ya. Nah, kira-kira proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan apa sudah sesuai nih dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang ada dalam RPP, sudah sesuai dengan apa yang sudah disusun. Jadi sudah sesuai itu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih kompetensi yang akan atau yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai adalah meningkatkan lagi pembelajaran berdasarkan di mana dalam proses itu kita kan tidak bisa menyembuhkan kemudian lebih perbaikan diri lagi kita ngajak siswa untuk menggunakan beberapa media dalam pembelajaran. Nah, area pencapaian yang nggak Ibu capai apa saja? Area yang ingin saya capai itu di pengembangan pembelajaran diferensiasi, kemudian HSE, lalu lebih meningkatkan lagi teknik stoknya. Teknik stoknya ya. Nah, kira-kira strategi dalam pembelajaran Ibu terapkan itu berjalan dengan lancar atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah lancar Bu, karena sudah sesuai dengan arahan, sudah dengan RPP. Paling lebih meningkatkan lagi apa yang dari menjadi hambatannya Bu. Nah, kira-kira kalau mau Ibu nih, kalau kita buat skala prioritas dari 1 sampai 100, posisi mana nih kira-kira Ibu di dalam proses pembelajaran yang dilakukan ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya skalanya itu 85%, karena siswa saya itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar tertulis, tapi dia bisa langsung menemukan apa yang namanya gaya. Gaya itu dapat memahami benda apa saja, langsung merasakan langsung kan. Ini kan mungkin sekedar penjelasan dulu, nggak langsung merasakan. Nggak rasa. Jadi kalau di hari-hari biasanya ditanya mana yang namanya ini, langsung apa langsung bisa dicontohin. Contohnya apa? Berarti kalau segala ilmunya sekitar 85% ya Bu ya, keberhasilan dimana tadi anak-anak merasa sangat antusias, senang, bersemangat dengan pembelajaran yang diferensiasi yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira setelah Ibu melaksanakan pembelajaran dengan unsur diferensiasi dan KSE, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan dulu kita bagaimana caranya lebih mengutamakan itu siswa itu berhasil, bukan cuma yang saya pribadi, bukan cuma sekedar tulis berhasilnya itu maunya siswa saya itu dapat menerapkan karena lagi kita kan inginnya siswa kita itu kan Bu dapat mengetahui, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kalau saya lihat kita cuma menuntut nilai, sebatas nilai. Nah, kalau sekarang hasil pembelajaran yang kita lakukan itu dengan beberapa pembelajaran diferensiasi, kemudian GSE, kemudian teknik stok. Nah, siswa saya itu yang saya harapkan sekarang. Kalau nilai tertulis itu bisa lupa,
Oh sekarang dia 90, dites lagi besoknya belum itu 90. Nah yang saya mau terapkan itu dia itu dapat merasakan pengalamannya langsung. Nah dari kegiatan ini anak saya, murid-murid di kelas kami bisa langsung merasakan bersentuhan langsung dengan apa yang ada dalam buku. Berarti tidak hanya sebatas teorinya, tapi langsung dirasakan. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh? Ini yang jadi perbaikan ya Bu ya. Kalau saya selalu merasa dulu saya kadang kurang mampu menyelesaikan pemeriksaan kelas. Jadi hambatannya di dalam Mengelola kelas dengan jumlah siswa yang lumayan. Nah, tindak lanjut ini Bu, tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah proses pembelajaran yang Tindak lanjutnya saya harus semampu saya kalau bisa yang sudah saya terapkan saat observasi dan tetap berjalan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi akan tetap menerapkan yang belajar ya. Nah, kira-kira ada ide baru yang perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran untuk selanjutnya? Untuk ide barunya, kalau saya maunya untuk nanti pasti tahun ajaran baru, kebetulan kita saat ini kan di akhir ujung ajaran dulu. Jadi saya maunya kembali lagi waktu sebelum memulai pembelajaran, bukan maksud membeda-bedakan siswa, tapi saya mau mengetahui, langsung tahu anak saya ini di mana yang maunya, kemampuannya di mana, tingkat yang dia sukain itu apa. Karena kita nggak bisa memaksa anak yang dia nggak suka. Dia nggak suka di bacaan yang banyak, kita paksa harus mau membaca kan nggak mungkin. Nanti Ibu analisa ini Menganalisa. Jadi idenya tuh. Dan kira-kira Ibu apa yang bisa disampaikan dari pembicaraan pada hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari hasil dari hasil yang kita bicarakan hari ini, bahkan dari sebelum hari ini saja dari sejak kita observasi sampai supervisi, saya rasakan banyak hal yang sebelumnya saya nggak tahu dari observasi, saya nggak tahu TSC, saya nggak tahu teknik stop. Jadi waktu saya KPG Bu, kami nggak tahu TSC. Yang kami tahu yang itu siswa melakukan berdoa, itu di ujungnya kan buat uji. Itu kami nggak tahu kalau itu namanya TSC. Nah sekarang sudah tahu. Oh, sebenarnya sudah diterapkan, cuman mungkin bahasanya yang berbeda. Itu saja lagi. Baik Ibu Ibi, terima kasih untuk pelajaran. Di sini saya juga bisa menunjukkan secara keseluruhan bahwa di dalam proses observasi yang sudah dilakukan kemarin, Ibu juga sudah melakukan tujuan pembelajaran kepada anak dan juga tadi sudah tercapai sekitar 80% ya. Nah, di dalam observasi tersebut juga saya sudah melihat Ibu sudah memberikan video kepada anak, kemudian buku, lalu ada media konkret yang langsung dipraktekkan oleh anak tersebut. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran ber-KSE, kemudian menerapkan termostop untuk melatih daya fokus. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga kita bisa sama-sama belajar untuk terus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan menerapkan KSE demi untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, saya ucapkan terima kasih Bu Egi untuk waktunya, sudah bersedia untuk diobservasi, kemudian ada kita melakukan refleksi secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.